Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini dari kelompok akan menjelaskan tentang pemasaran, pengembangan digital UMKM, menggali kreatif, terus yang pertama itu saya sendiri, yaitu Abdurrahman Refi Alfairi. Yang kedua ada Faras Ahmad Fauzi. Yang ketiga ada Muhammad Kamarudin. Materi belakang. Menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia 3 juta pada tahun 2023 dan jumlah pengguna internet di Indonesia diperkirakan akan meningkat sebesar 2,67 juta pada tahun 2022. Jumlah pengguna internet pada tahun 2023 setara dengan 78,19% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah berbesar 275,77 juta jiwa. Presentasi tersebut lebih tinggi 1,17 poin dibandingkan 77,02% pada tahun 2021 hingga 2022. Angka ini bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan prevalensi penggunaan internet di benua Asia, 67,4%. Saat ini para pelaku UMKM harus bisa memasarkan produknya melalui media digital agar konsumen bisa lebih mengenal produk yang dihasilkan oleh UMKM. UMKM yang go online, berpartisipasi di media sosial, dan mengembangkan kemampuan e-commerce biasanya menikmati keuntungan bisnis yang signifikan dari segi pendapatan, tenaga kerja, dan daya asing. Tujuan berdasarkan penelitian dahulu yang bertujuan untuk melihat situasi dan kondisi Kecamatan Rawamansa, UMKM yang beroperasi maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya planning sebagai berikut. Konsultasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pelaku usaha UMKM dalam berbagai strategi kreatif pemasaran digital dan pengembangan bisnis. Pelatihan ini juga diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan para pelaku usaha UMKM untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk bertahan hidup dan memudahkan proses pemasaran produk untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pertama ada ekosistem ekonomi digital. Tantangan UMKM di Kecamatan Romerta memang cukup beragam sebab sangat terkait dengan rasio kewirausahaan di Kecamatan Romerta yang baru mencapai 2,5%. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas UMKM menjadi hal mutlak agar ke depan dapat tercipta kondisi kemudahan untuk berusaha. Perlu diketahui bahwa UMKM selama ini telah berperan penting dalam penguatan ekonomi Indonesia. Bahkan berdasarkan pengalaman saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia, UMKM salah satu pilar fundamental dan ekonomi kecil. Oleh karena itu, dalam upaya pengembangan UMKM digital, salah satu alternatif yang digunakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UMKM adalah mengajak para inovator muda untuk mendukung program digital. Para pelaku UMKM tetap dapat bertahan dengan peningkatan penjualan dengan dukungan ekosistem digital. Sebab hingga saat ini sekitar 10-11 juta UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital. Kemudian ada urgensi konten kreatif. Pengembangan UMKM digital di Indonesia harus memperhatikan perihal konten kreatif. Sebab di era digital, konten merupakan pilar utama agar dapat bersaing di tanah digital. Tanpa konten kreatif sudah bisa dipastikan pengembangan UMKM berbasis digital sulit untuk membuahkan hasil yang signifikan. Dalam konteks ini, perancangan konten kreatif harus diupayakan oleh pelaku UMKM baik secara mandiri maupun melalui berbagai pelatihan tambahan. Pelaku UMKM harus didorong untuk dapat memahami karakter dari dunia digital, terutama media sosial. Dalam konteks media sosial, konten menjadi hal utama agar produk dan jasa yang ditampilkan bisa menarik perhatian para konsumen. Oleh sebab itu, para pelaku usaha UMKM harus mengerti mengenai konten-konten kreatif dalam pemasaran digital. Kemudian materi kedua yang akan dijelaskan oleh Faras Ahmad Fauzi.
Maaf Ras, suaranya Ras. Warganet adalah para pengguna berbagai platform media sosial yang secara aktif berinteraksi satu sama lain secara digital di dunia maya. Nah, warganet dibedakan klasifikasi tingkat keaktifan dalam menggunakan media sosial. Klasifikasi membentuk beberapa peran mereka untuk memperkuat dan menyebarluaskan konten digital. Peran-peran yang ada di masyarakat digital adalah buzzer, influencer, dan follower. Di media sosial, buzzer lebih diartikan sebagai akun saat bertindak menyebarluaskan, mengkampanyekan, dan mendengungkan pesan atau konten digital. Dengan tujuan mempengaruhi, menguatkan pesan atau konten tersebut. Influencer merupakan akun media sosial memiliki pengaruh sangat kuat terhadap para followersnya. Akun tersebut mampu mendorong dan mempengaruhi para followers untuk bertindak sesuai karakternya. Follower adalah media sosial yang mengikuti perilaku akun influencer dan buzzer. Next. Nah, di sini dalam pengembangan UMKM berbasis digital, para pelaku UMKM dapat bersinergi dengan warganet, menampilkan konten-konten kreatif. Melalui konten kreatif secara otomatis dapat menarik perhatian para warganet, bisa ikut menyebarluaskan produknya. Sinergitas ini akan bisa menjadikan produk dan jasa yang ditawarkan oleh UMKM akan dikenal luas oleh para aktor warganet. Sinergitas yang dikembangkan menggunakan teknik reseller. Teknik ini mengajak para warganet yang berasal dari generasi Z atau milenial untuk bisa menjual kembali produk yang dihasilkan oleh UMKM. Teknik reseller oleh para generasi milenial akan bisa menjadi salur pemasaran yang sangat baik, dikarenakan generasi milenial memiliki pertemanan yang cukup luas. Sinergitas ini pemasaran produk UMKM digital akan semakin meningkat. Teknik reseller harus melibatkan marketplace seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, maupun marketplace lainnya. Melalui media pemasaran marketplace ini akan semakin membuka peluang produk UMKS dikenal luas oleh warganet yang begitu digital yang sangat luas. Next. Nah, di sini akan disampaikan oleh Komarudin Salunisi. Silakan. Teknik terakhir adalah bekerja sama dengan para warganet, terutama generasi Z, untuk bisa ikut mempromosikan produk dan jasa UMKM. Teknik ini adalah menjadikan para warganet milenial untuk bisa memberikan testimoni terhadap produk UMKM melalui media sosialnya masing-masing. Dengan teknik testimoni ini, kemudian disebar di setiap media sosial para warganet masing-masing. Setidaknya dapat menjadi salah satu media promosi. Artinya, dengan semakin banyak melibatkan warganet untuk memberikan testimoni, akan semakin besar peluang bahwa produk dari UMKM digital tersebut diterima oleh para konsumen di Indonesia. Sebab tanpa sinergitas antara UMKM dan warganet, akan sulit pelaku usaha UMKM untuk bisa menawarkan produknya dengan cepat di media sosial. Oleh sebab pengetahuan dalam mengenal aktor warganet hingga teknik untuk memviralkan wajib diketahui oleh para pelaku UMKM digital agar bisa bersaing. Kesimpulannya, upaya pengembangan UMKM digital juga harus didukung oleh peran pemerintah dan Kementerian Koperasi dan UKM. Dikarenakan pelaku UMKM masih membutuhkan banyak dukungan, bimbingan, dan permodalan yang notabene berasal dari pemerintah. Bila terjadi sinergitas antara UMKM, pemerintah, dan stakeholder, pendukung lainnya, maka bisa dipastikan proses transformasi digital UMKM akan dapat berjalan sempurna. Sehingga target pemerintah untuk memperbanyak UMKM berbasis digital dapat segera terwujud. Selain itu, pembangunan UMKM digital harus menjadi prioritas utama pemerintah dan semua stakeholder, agar ekosistem ekonomi digital di Indonesia tetap berjalan dengan baik.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.